Oke guys, balik lagi bareng Didik Rahmadi, dan di video kali ini aku bakalan ngasih tahu 3 jalur masuk yang ada di perguruan tinggi negeri. Jadi buat kalian yang angkatan 2021 besok, sebelum kalian mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, kalian alangkah lebih baiknya mengetahui 3 jalur masuk ini. Apa sih beda antara ketiganya? Dan di video kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian tentang perbedaan ketiga jalur masuk tersebut. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja ya kita ke jalur yang pertama. Nah, jalur yang pertama ini ada namanya SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi apa sih SNMPTN ini? Jadi SNMPTN ini bisa dibilang kayak jalur prestasi gitu atau jalur undangan buat kalian masuk di perguruan tinggi negeri. Tapi jalur undangannya nggak kayak PTN ngasih undangan ke kalian terus kalian daftar di suatu universitas, nggak kayak gitu. Tapi jalur undangan di sini maksudnya adalah jalur prestasi atau menggunakan nilai rapot kalian selama kalian di SMA gitu, dari semester 1 sampai dengan semester 5 seperti itu guys. Nah, adapun syarat dari SNMPTN ini tentunya ada beberapa syarat yang harus kalian perhatikan gitu ya. Nah, yang pertama itu kalian harus merupakan lulusan dari tahun tersebut gitu ya. Misalnya besok di tahun 2021 otomatis kalian yang bisa ikut buat SNMPTN itu adalah angkatan 2021. Jadi angkatan 2020 atau 2019 nggak bisa ikut di SNMPTN besok guys. Jadi kalian tenang aja. Kemudian yang kedua itu kalian harus punya yang namanya NISN atau nomor induk siswa nasional. Ya, kalian berkoordinasi lah sama guru BK kalian. Kemudian yang ketiga, kalian harus mengikuti pemeringkatan di sekolah kalian terlebih dahulu sebelum kalian bisa ikut di SNMPTN. Jadi kalian harus mengikuti pemeringkatan berdasarkan akreditas dari sekolah kalian. Misalnya akreditas sekolah kalian A, kemungkinan besar untuk peluang kalian untuk bisa ikut di SNMPTN lumayan besar, sekitar 40%. Terus kalau sekolah kalian akreditasnya B itu sekitar 25% dan akreditas C sekitar 5%. Jadi sebelum kalian bisa mendaftar di SNMPTN, kalian mengikuti kayak sejenis seleksi gitu di sesama teman di SMA kalian. Jadi seperti itu guys. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kalian mengikuti pemeringkatan di sekolah kalian dan alhamdulillah kalian lolos misalnya di pemeringkatan PDSS di sekolah kalian. Nah, tentunya sekarang kita masuk ke tahap pendaftaran di SNMPTN-nya. Nah, di pendaftaran SNMPTN ini kalian harus kayak membuat akun juga di LTMPT karena yang menyelenggarakan baik SNMPTN atau seleksi lainnya itu dari LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Jadi itu adalah salah satu badan resmi yang menyelenggarakan jalur masuk yang ada di suatu PTN gitu ya. Nah, setelah kalian mendaftarkan akun di LTMPT, tentunya kalian bisa memilih program studi di suatu universitas gitu ya. Nah, adapun program studi yang kalian bisa daftarkan itu bisa dari 2 program studi dalam satu universitas maupun 2 program studi dari 2 universitas juga. Seperti itu guys. Jadi kalian bisa milih salah satu dari hal tersebut gitu ya. Oke, dari itu SNMPTN ya. Kalian bisa paham kalau SNMPTN itu adalah kayak jalur prestasi gitu menggunakan nilai rapot kalian. Jadi buat kalian yang sekarang mungkin kelas 10 atau kelas 11 ya, mungkin nilai rapotnya yang agak-agak turun gitu ya. Mungkin kalian bisa perbaiki di semester-semester depannya gitu ya, buat persiapan ikut SNMPTN. Oke guys, jadi itu dia jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sekarang kita masuk ke SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, apa sih bedanya SNMPTN sama SBMPTN? Nah, kemudian apa sih maksudnya dari UTBK gitu ya? Mungkin kalian pernah dengar di kakak kelas kalian sebelumnya yang pernah mendengar kata tes UTBK atau skor UTBK. Itu apa sih bedanya antara UTBK sama SBMPTN. Nah, jadi UTBK ini adalah salah satu langkah awal kalian sebelum mengikuti SBMPTN gitu. Jadi sebelum kalian mengikuti SBMPTN, kalian harus punya skor dari UTBK itu sendiri. Jadi UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer yang dilaksanakan oleh LTMPT juga, seperti yang telah aku bilang tadi sebelumnya. Jadi sebelum kalian mendaftar SNMPTN, kalian harus punya skor dulu. Nah, apa sih syaratnya untuk mengikuti UTBK itu sendiri? Syaratnya yang pertama kalian itu harus punya ijazah dari SMA kalian. Kalian harus punya NISN juga dan mengikuti tes dari
UTBK itu sendiri. Nah, adapun materi tesnya itu ada TPS dan TKA ya, tes potensial skolastik dan tes kompetensi akademik. Nah, adapun tesnya antara tahun 2019 dan 2020 kemarin itu berbeda. Di 2019 itu TPS dan TKA ya, tapi di tahun 2020 karena pandemi dan meminimalisir penyebaran virus corona gitu ya, jadi TKA ditiadakan. Jadi untuk soal di tahun 2020 kemarin hanya TPS saja gitu ya. Nah, untuk di tahun 2021 kita belum tahu ya untuk mekanismenya seperti apa dan apa saja yang akan diteskan di tahun 2021. Jadi kalian tunggu saja ya, kalian bisa lihat informasinya di web ltmpt.ac.id. Di sana informasinya sudah lengkap ya mengenai SBMPTN maupun SNMPTN. Jadi setelah kalian mengikuti UTBK, lalu kalian mendapatkan skor. Setelah itu kalian bisa mendaftarkan diri melalui SBMPTN. Jadi di sana juga kalian memilih jurusan dan universitas juga, sama seperti SNMPTN tadi. Adapun jumlah prodi yang bisa kalian daftarkan itu sama kayak SBMPTN. Bisa di 2 universitas dan dua jurusan, dan bisa di 2 jurusan dalam 1 universitas gitu ya. Nah, tadi aku lupa juga bilang kalau di SNMPTN dan SBMPTN juga ada kuotanya. Jadi di tahun sebelumnya itu kuotanya di SNMPTN itu sekitar 20% dan di SBMPTN sekitar 40%. Nah, jadi itu guys dari SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi kesimpulannya kalian harus ikut UTBK dulu, kemudian baru bisa ikut SBMPTN gitu ya. Jadi seperti itulah mekanismenya. Kemudian yang ketiga ada namanya seleksi mandiri atau jalur mandiri dari suatu universitas ya. Nah, adapun jalur mandiri di suatu universitas ini biasanya mekanisme atau tata caranya berbeda dari setiap universitas. Biasanya namanya juga berbeda ya. Misalnya di UI namanya SIMAK UI, UGM namanya UTUL UGM, terus adanya SN Unpad, terus ada juga Selma UB atau seleksi mandiri UB. Jadi dari pihak kampusnya sendiri juga namanya berbeda, dan biasanya tesnya juga beda-beda ya. Ada yang pakai tes, ada yang ujian tulis juga, ada yang menggunakan syarat skor UTBK juga, ada yang menggunakan syarat rapot juga, jadi beda-beda. Seperti tahun kemarin contohnya di SIMAK UI 2019 itu menggunakan syarat tes tulis dan juga harus membuat isai ya, untuk mengikuti SIMAK UI. Tapi di SIMAK UI tahun 2020 kemarin itu nggak ada soal isai gitu ya. Sedangkan di UGM tahun 2020 kemarin karena COVID, mereka nggak mengadakan tes UTUL UGM, tapi menggunakan syarat nilai rapot dan skor UTBK di UTBK 2020 kemarin. Nah, adapun yang lainnya seperti Undip dan Unpad itu berbeda juga. Nah, tergantung dari universitas masing-masing. Jadi itulah mengapa disebut dengan jalur mandiri gitu ya. Nah, jadi itu guys mengenai seleksi mandiri. Untuk informasi mengenai tes di jalur mandiri di universitas lain, kalian bisa cek di masing-masing web resmi dari universitas terkait supaya kalian gak bingung. Oke guys, jadi itu dia 3 jalur masuk yang wajib kalian ketahui sebelum mengikuti seleksi di tahun 2021 besok. Jadi sebenarnya jalur masuk di suatu kampus atau suatu universitas bukan hanya yang 3 saja ya, tapi ada banyak juga jalur masuk yang bisa kalian ikuti dari suatu universitas. Misalnya di IPB itu ada jalur ketua OSIS, ada jalur tahfiz atau jalur apalagi kalian bisa daftarkan. Tapi yang aku sebutin tadi adalah 3 jalur masuk yang utama yang wajib kalian ketahui sebelum mengikuti seleksi masuk di tahun 2021 besok. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Oke, jangan lupa like dan subscribe juga. Thank you for watching and see you in the next video.